Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Nah, mau saya Pak, dengan Bapak tadi hajatnya jauh-jauh dari Ternate, kaya raya tajir melintir, jauh-jauh dari Ternate, utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Maunya saya Bapak bisa gak bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, biasanya orang baca Qurannya 1 juz, Bapak tingkatin. Biasanya orang baca Qurannya 1 juz, Bapak tambahin. Jadi biar Allahnya takjub. Tapi kalau Bapak bacanya sekedarnya baca, saya nggak setuju. Allahnya jadi nggak takjub. Kalau Allah nggak takjub, nanti Allah nggak bikin takjub kita. Betul, Pak. Jadi bikin Allah takjub. Jadi anak yang bikin orang tuanya takjub, pasti orang tuanya bikin takjub anak. Amin. Amin. Adek yang bikin takjub kakaknya, pasti kakaknya bikin takjub adeknya. Begitu. Jadi apa ya namanya? Kayak contoh ya, kayak kemarin anak yatim mau umroh. Itu tanpa disuruh, saya nukerin duit tuh real. Yang satuan, yang limaan, yang 10-an, yang 20-an. Itu saya tukerin banyak, sampai 300 juta buat dibagi-bagi ke anak-anak. Kenapa? Karena anak yatimnya bikin takjub Allah. Sehingga Allah bikin takjub tamu-tamu RDAY. Bayangin orang baru datang aja ke RDAY, belum ijab. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru nyampe belum ijab, tapi alhamdulillah kontrakan saya ada yang ngisi. Padahal tuh kontrakan udah kosong 2 tahun Pak Haji. Hah? Belum ijab, belum, baru datang. Wow. Apalagi saya ijab ya. Iya. Nah, berarti kan bikin takjub. Nah, Bapak coba bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? 3. 1. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. 2. Paksain sholat taubat. Yang 18 kali sama yang 50 kali. Jadi 68. Kenapa Pak Haji mesti 68? Karena magnet rezeki Pak Nasrullah cuma 57 bisa cair 21 miliar. Kalau Bapak lihat di YouTube, di TikTok. Betul. Nah, kita 68. Saya mau Bapak di hari tuanya nanti usia 50, 60, uang ngejar Bapak. Jadi Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. 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 Seperti siapa? Ya seperti saya, gurunya. Duduk manis, duitnya datang. Pak Haji, kata orang-orang, kita harus bekerja. Bekerja benar. Tidak harus bekerja juga benar. Ada contohnya. Coba Imam Maliki sama itu Imam Syafi'i, coba cerita, dengar ya Pak. Iya. Jadi tadi tegaskan Pak Haji, kalau Imam Syafi'i itu yakinnya untuk mendapatkan rezeki itu harus kerja keras. Kerja keras. Tidak salah. Tapi kalau menurut Imam Maliki, guru dan murid, kalau Imam Syafi'i seperti tadi, Imam Maliki bukan salah, benar juga, tapi tidak harus. Ada. Nah, Imam Syafi'i membuktikan bahwa dia akan bekerja untuk mendapatkan hasil, memberikan contoh kepada gurunya. Maka dia jalan keluar ke tempat orang yang panen anggur. Kerjalah dia di tempat panen anggur. Habis bekerja dapat upah anggur. Tentu ada kenal bagian yang panen anggur, dikasih di samping dapat
gaji anggur, Imam Syafi'inya dapat titipan juga untuk gurunya. Nah, dibawa pulang. Maksudnya mau menunjukkan kepada Imam Maliki bahwa saya benar untuk dapat anggur harus bekerja. Tetapi ternyata sampai di sana Imam Syafi'i nyampaikan, Syekh, ini tadi saya bekerja, ditekan kata bekerjanya. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur ini saya taruh. Dan ini ada titipan dari pemilik anggurnya tadi untuk Syekh. Nah, senyum kan Syekhnya, Imam Malikinya, alhamdulillah saya tadi mengucap siang-siang gini kalau makan anggur enak kali ya. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur double, satu dari hasil kamu, yang satu dari titipan orang. Kemana Imam Maliki? Gak kemana-mana. Tapi makan anggur, makan. Kerja enggak, anggurnya datang sendiri. Nah, nanti termasuk Bapak bisa juga dengan warung yang super laris, maka Bapak tinggal kontrol, duduk manis, jalan ke depan, jalan ke belakang, lihat-lihat, sudah mereka duit datang sendiri. Coba cerita pengalaman orang Indramayu, ya. Kaya raya tajir melintir. Jadi seperti yang orang Indramayu, Pak, itu kan banyak pelaut di sana. Nah, beliau memang punya kapal, tapi memang punya kapal untuk berlayar ke Papua. Nah, untuk melaut. Dia layar enggak, dia di rumah. Modalnya 900 juta untuk beli solar perjalanan Indramayu Papua. Solarnya selama 3 bulan. Perbekalannya untuk makan, minum, masak dan sebagainya, bumbunya untuk perlengkapan hidupnya, ABK-nya itu 400 juta, jadi 1,3 juta. 1,3 juta sekali jalan. Modalnya dari mana? Dari ada yang modalin, ada koperasi, ada KUD, ada orang yang ngasih untuk biaya itu. Nanti pulangnya kembali dapat ikan. Nyari ikan ke sana, itu nyari ikan Ke Papua. Sampai di Indramayu dipanen ikannya. Itu kalau dijual langsung dibeli untuk diekspor, itu nilainya bisa sampai 3 juta. Semakin dia doanya, semakin 3 ibadahnya. juta, 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar untuk diekspor. Terlalu semangat bos, lo bos. Begonya jadi nongol. 3 miliar Pak. Sama 3 miliar. Dimodalin maka UD 1,3 miliar. Cairnya ikannya 3 dijual 3 miliar. Jadi Laba. masih ada selisih 1,7 miliar. Dia ya, duduk itu aja. kalau ikan biasa campur. Tapi kalau ikan tanggiri itu dia nilainya kalau dijual diekspor ke Cina itu Bisa sampai lebih. 5 miliar. Betul, Mas. Iya. Padahal dia cuma di rumah, yang kerja 16 ABK. Iya. Yang ke Papua, dianya di rumah ongkang kaki meraktek ilmu RDAY. Nah, saya maunya di hari tua kita 50 ke atas, 60, 70, 80, bahkan 90, bahkan 100, maunya saya duit datang sendiri. Pak Haji kenapa sih nyebutnya umurnya 100? Karena orang yang baca Quran itu umurnya selalu di atas 100. Orang yang baca Quran ilmunya di atas 100 tahun. Dan tidak kena penyakit pikun. Tuh kalau kita baca Quran. Kan lumayan. Kalau pikun, nah. Kalau umur pendek, nah. Lanjut. Nah, jadi semangatnya seperti itu, Pak. Kita bisa diam,
duduk, ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Ada seperti itu tadi contohnya. Nah kuncinya yang tadi sudah disampaikan Pak Haji, harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah dengan dua tadi? Bangun malam, berarti Bapak tidak bangun kan? Enggak, langsung. Karena semalaman, meleknya semalaman. Ya, jadi enggak harus. Karena udah terbiasa. Ya. Termasuk harus juga sholat tobat tadi. Sholat tobatnya 18 sama tambahan 5. Jadi 68. Apalagi Bapak sudah nonton sedikit banyak tentang magnet rezeki, nah itu harus tambah lebih yakin. Kenapa itu harus dibersihkan dengan sholat tobat? Jadi hati kita harus benar-benar bersih, karena perintah Allah untuk mohon ampun. Mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, Allah berjanji untuk melipat gandakan harta Bapak. Kalau warungnya sekarang ada berapa cabang? Baru 4 Pak. 4 cabang. Alhamdulillah. Nah nanti dilipat gandakan terus, orang ada yang franchise, orang ada yang buka warung untuk ngambil resep, ngambil masakannya dari warung Bapak, namanya warung. Ya ini sementara masih dengan cara yang model lama, masihan. Cabang biasa ya, mudah-mudahan dengan selesainya anak kuliah nanti diteruskan, bahkan dia mau berkarir, malahnya ingin nerusin ke kuliner juga gitu. Ya makanya dengan praktekin yang disampaikan Pak Haji tadi, dengan bikin takjub Allah, Bapak akan punya tameng. Tamengnya apa? Ibadah ekstrim kepada Allah, ditambah lagi pastinya harusnya dengan sedekah ekstrim. Karena menjadi tolak balak dari kewajiban yang Bapak jalani selama ini. Punya pinjaman, punya wajib bayar bunga, itu balak lah, itu diimbangi dengan tolak. Harus seimbang minimal. Kesana arahnya. Jadi bikin takjub Allah kan ada 2 Pak ya. Sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrimnya Bapak sudah praktekin dan hasilnya ada. Sholat tahajud, baca Qur'annya dimaksimalkan, sholat tobatnya sudah. Nah itu dengan kuatkan lagi dengan sedekah ekstrim. Minimal sedekah subuh rutin jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya tidak boleh bolong. Harus semangatnya tidak kalah dengan orang-orang mana itu yang pada kera-keranya banyak itu, Tulungagung. Ngujang. Iya. Dekat Ngujang Bapak. Kalau iya Pak. Dekat dengan Ngujang. Lewat Pak, lewat jauh malah. Lewat jauh. Iya. Kasih tahu motonya. Orang muja sama orang nggak muja. Coba. Kampungnya Ngujang namanya Pak Haji. Kampungnya Ngujang namanya. Yang di Tulungagung itu, yang tempat itu. pesugihan. Nah, coba banyak. motonya dia apa motonya? RDIY. RDIY apa, coba kasih tahu biar Bapak juga jeli. Mungkin Bapak juga pernah dengar ya, yang Ngujang yang kera-keranya banyak itu ya. Bukan dengar, malah justru diceritain sama Bapak dulu. Ceritanya ditunjukin juga. Ya memang kalau mau kaya, kamu mau cepet ya itu, tapi ya kamu jangan lama-lama lihat Bapak sama Mama, dibilang begitu. Di Ngujang situ juga. Iya. Mojanya di Ngujang. Iya, di situ katanya sih Pak, saya nggak. Di pinggir kali itu. Di pinggir kuburan ya. Oh, di kuburannya iya. situ. Coba kasih tahu motonya. Ya, jadi kalau mereka, kalau yang ditawarkan ke orang tua, ke bapak tadi, motonya kan begini kira-kira lah ya. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Iya Pak.
Itu motonya. Motonya begitu. Motonya dia. Walaupun jadi kera. Walaupun jadi kera. Jadi kera Pak Haji kalau di Mujang itu. Iya. Oh. Jadi keranya nggak banyak, nggak berkembang, itu saja ya Pak. Iya. Iya. Kadang kalau kurang kunjungan dia pulang sendiri Pak. Pulang sendiri katanya, keluar ke kota. Iya. Iya benar. Turun ke jalan. Turun ke jalan. Iya, di jalan raya. Di kota itu, di pinggir jalan. Nah, kalau moto itu moto mereka, kita harus rubah Pak. Motonya RDAY. RDAY. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya tajir melintir, menjalankan, mempraktekkan ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum Bangun pagi-pagi jam tahajud, 00, yang sudah sholat Bapak taubat. praktekkan. Sedekah ekstrim. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Wisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.